Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam bab yang kedua, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua manusia itu hidup dalam kebaikan dan kebahagiaan. Mustahil menghendaki keburukan pada hamba-hambanya, apalagi hamba-hamba yang taat dan soleh. Oleh karena itu, kita harus berprasangka baik atas semua takdir yang kita terima. Contohnya, saat kita sakit, maka kita terima dengan sabar, segera ikhtiar dengan berobat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar dan berdoa supaya diberi kesembuhan. Saat sakit itu pula Allah SWT menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Di antara buah dari beriman kepada qada dan qadar adalah berupa ketenangan hati. Hati seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa tenang dan tidak akan merasa gelisah ketika dirinya ditimpa suatu cobaan. Karena itu yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati inilah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Sekarang adalah pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan dan penciptanya. Sedangkan menurut istilah, ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Qadar menurut istilah adalah perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya. Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa qada adalah ketentuan, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang keenam, sehingga kita wajib mengimani rukun iman tersebut agar hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Selanjutnya, macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir yang terjadi pada diri kita dan tidak dapat diusahakan atau diubah oleh manusia atau diri kita. Contohnya tentang kapan kita mati, jenis kelamin, atau juga kapan kiamat akan tiba. Yang kedua itu takdir mu'alaq, takdir yang masih bisa kita rubah sesuai dengan ikhtiar kita atau usaha kita. Contohnya, jika ingin pandai, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Atau juga kalau kita sakit, maka kita harus berusaha berobat agar penyakit kita sembuh, dan masih contoh banyak yang lain lagi. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, mari kita meyakini kepada qada dan qadar Allah agar hidup kita senantiasa menjadi bahagia dan tenang. Sedikit penjelasan dari Pak Guru pada materi bab kedua ini. Silahkan dipelajari sendiri. Ada dalam modul. Selamat belajar. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.